Model pemerintahan desa masa depan berdasarkan rancangan Founding Fathers Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Desa ditempati sekelompok penduduk yang umumnya petani dan bekerja di sektor pertanian. Mereka hidup rukun, aman, dan damai. Mereka mempunyai budaya tolong-menolong dan saling membantu yang terkenal dengan istilah gotong royong. Sebelum merdeka, dua bapak pendiri bangsa yaitu Profesor Dr. Muhammad Yamin dan Profesor Dr. Supomo merancang pemerintah desa modern di alam kemerdekaan. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan 29 Mei 1945, Profesor Muhammad Yamin merancang desa di alam kemerdekaan. Desa masa lampau diperbarui dan dirasionalkan untuk dirubah menjadi pemerintahan daerah modern sebagai pemerintahan kaki. Pada forum yang sama, Profesor Supomo pada 15 Juli 1945 mengusulkan desa yang masih berupa Volksgemeenschap atau komunitas rakyat yang diatur dalam IGO 1906 dan IGOB 1938 dirubah menjadi daerah otonomi kecil yang bersifat istimewa karena mempunyai susunan asli. Dr. Muhammad Hatta, yang juga salah satu Founding Fathers dalam konferensi Pamong Praja di Solo 7 Februari 1946, mengusulkan agar pemerintahan desa dijadikan daerah otonom, sama dengan kabupaten dan kota. Dr. Sutarjo Kartohardikusumo, yang juga salah satu Founding Fathers, menulis buku berjudul Desa. Dalam buku ini, beliau merancang desa masa lampau dikonversi menjadi daerah otonom tingkat 3. Sehari sesudah proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Indonesia dibagi ke dalam daerah otonom besar dan daerah otonom kecil. Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 memberi arahan Zelfbesturende Landschappen atau kesultanan-kesultanan masa lampau dan Volksgemeenschapppen atau desa, nagari, gampong, marga, dan lain-lain masa lampau dirubah menjadi daerah otonom yang bersifat istimewa karena mempunyai susunan asli. Kesultanan-kesultanan masa lampau dan desa, nagari, gampong, dan marga masa lampau yang dirubah menjadi daerah otonom istimewa tersebut dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Konsil dengan tetap memperhatikan susunan aslinya. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 diturunkan menjadi Undang-Undang Organik, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pemerintah desa, nagari, gampong, marga, dan lain-lain masa lampau dirubah menjadi daerah otonom kecil dengan nomenklatur desa atau kota kecil, nagari, marga, dan sebagainya sebagai daerah otonom tingkat 3. Jadi, pengaturan desa, nagari, gampong, marga, dan lain-lain dalam rancangan Founding Fathers norma pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya dan undang-undang organiknya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 adalah linier, yaitu dirubah menjadi daerah otonom formal dan modern. Hal ini sama dengan kesultanan-kesultanan atau Zelfbesturende Landschappen masa lampau. Bedanya, desa, nagari, marga, gampong, dan lain-lain dirubah menjadi daerah otonom kecil, sedangkan Zelfbesturende Landschappen dirubah menjadi daerah otonom besar.
Contoh konkret bekas kesultanan masa lampau yang dirubah menjadi daerah otonom istimewa adalah Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta masa lampau saat ini dirubah menjadi daerah otonom istimewa. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen menjadi Pasal 18, 18A, dan 18B. Pasal 18B ayat 1 mengatur tentang negara mengakui dan menghormati daerah yang bersifat khusus dan daerah yang bersifat istimewa. Sesuai dengan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, daerah istimewa terdiri atas dua daerah. Pertama adalah kesultanan-kesultanan masa lampau yang disebut Zelfbesturende Landschappen. Kedua adalah desa, nagari, gampong, marga, dan lain-lain masa lampau yang disebut Volksgemeinschappen. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan daerah istimewa dalam Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah daerah kesultanan-kesultanan seperti Kesultanan Yogyakarta yang disebut Zelfbesturende Landschappen dan desa, nagari, gampong, marga, dan lain-lain yang disebut Volksgemeinschappen. Dua daerah ini dirubah menjadi daerah otonom yang bersifat istimewa karena mempunyai susunan asli. Berdasarkan rancangan Founding Father dan norma konstitusi tersebut, maka desa, nagari, gampong, marga, dan sejenisnya dijadikan daerah otonom kecil yang bersifat istimewa. Desa di Jawa, susunan aslinya terdiri atas Morokaki, Lurah, Carik, Ulu-Ulu, Kebayan, Jogoboyo, Mudin, Kamituo, dan Bekel. Morokaki adalah dewan sesepuh desa yang mengangkat lurah. Lurah adalah kepala desa. Carik adalah sekretaris desa. Ulu-ulu adalah pejabat yang mengurus irigasi tersier. Jogoboyo adalah pejabat yang mengurus keamanan. Modin adalah pejabat yang mengurus keagamaan. Bekel adalah kepala sub desa. Kamituo adalah kepala sub desa yang paling senior. Kamituo di samping sebagai kepala sub desa yang juga diminta mewakili lurah jika lurah berhalangan melaksanakan tugas. Susunan lama tersebut diperbaharui dan dirasionalkan sesuai dengan kebutuhan rakyat desa. Saat ini menjadi Morokaki, Lurah, Carik, Mantri Ulu-Ulu, Mantri Jogoboyo, Mantri Kemakmuran, Mantri Kesehatan, dan Mantri Sarana Prasarana. Morokaki adalah dewan yang mewakili rakyat desa dengan fungsi membuat kebijakan. Jumlah anggotanya 7 orang. Anggota dipilih per wilayah komunitas. Desa dibagi 7 ward, semacam daerah pemilihan. Lurah adalah pelaksana kebijakan yang diputuskan Morokaki. Carik adalah sekretaris desa yang mengurus tata usaha desa. Carik dibantu staf sekretariat. Mantri Ulu-Ulu adalah pejabat pelaksana yang mengurus irigasi tersier dan kebutuhan petani. Mantri Jogoboyo adalah pejabat pelaksana yang mengurus keamanan, kebakaran, dan bencana. Mantri Kemakmuran adalah pejabat pelaksana yang mengurus pertanian, perhewanan, perikanan, pelayaran, perindustrian kecil, perdagangan, transportasi perdesaan, pasar, dan bank desa. Mantri Kesejahteraan mengurus sekolah dan kursus-kursus, pendidikan rakyat, kebudayaan, sekolah agama, dan pesantren, masjid, gereja, legalitas hukum yaitu KTP, KK, dan akte kelahiran, perawatan orang miskin dan anak piatu, perburuhan dan pemberantasan pengangguran, dan kebersihan umum. Mantri Sarana Prasarana mengurus irigasi desa, jalan umum, sungai, air bersih dan air minum, gedung-gedung desa, dermaga desa, tambatan perahu, kuburan umum, dan tenaga listrik. Pemerintahan desa tidak berpusat pada kantor kepala desa, tapi berpusat di whole village atau balai desa. Mengapa demikian? Karena kantor kepala desa adalah simbol penguasa, sedangkan balai desa adalah simbol kedaulatan rakyat desa. Dengan menonjolkan balai desa, disampaikan pesan bahwa yang berkuasa di desa bukan kepala desa, tapi rakyat desa.
Kegiatan pemerintahan desa dimulai dari pemilihan anggota Morokaki. Morokaki adalah dewan desa sama dengan City Council di Perancis, Amerika Serikat, Inggris, New Zealand, Afrika Selatan, dan semua negara demokrasi lainnya. Anggota Morokaki sama dengan konselor di negara-negara tersebut. Anggota Morokaki dipilih oleh rakyat desa mewakili ward-ward. Satu desa dibagi menjadi 7 ward. Satu ward diwakili oleh satu anggota. Melalui pemilihan yang bebas, jujur, dan adil, terpilihlah 7 anggota Morokaki atau konselor. 7 anggota konselor ini kemudian memilih anggotanya untuk duduk sebagai ketua Morokaki, lurah, dan juru bicara atau speaker. 5 anggota yang masih sisa ditetapkan sebagai pelaksana 5 urusan pemerintahan yang operasionalnya dilaksanakan oleh 5 mantri. 1. Mantri Ulu-Ulu. 2. Mantri Jogoboyo. 3. Mantri Kemakmuran. 4. Mantri Kesejahteraan. Dan 5. Mantri Sarana Prasarana Desa. Dalam musyawarah Morokaki, Pak Badrun dipilih sebagai lurah, Pak Kamal sebagai ketua Morokaki, Bu Anita sebagai juru bicara atau speaker, Pak Anton sebagai pelaksana urusan irigasi, Pak Sukmawijaya sebagai pelaksana urusan keamanan, Bu Sofiana sebagai pelaksana urusan kemakmuran, Pak Johan sebagai pelaksana urusan kesejahteraan, dan Pak Arman sebagai pelaksana urusan sarana prasarana. Morokaki yang terdiri atas ketua, lurah, juru bicara, dan 5 anggota pemegang portofolio 5 urusan pemerintahan dilantik Bupati. Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan dengan cara kolektif kolegial. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Morokaki secara demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Morokaki melakukan sidang dengan mengikut sertakan rakyat yang diwakili oleh ketua-ketua RT, mantan lurah, dan imam masjid. Mereka mempunyai hak suara. Sidang ini menghasilkan kebijakan Morokaki yang mengikat. Pak Kamal sebagai ketua Morokaki menyerahkan kebijakan Morokaki kepada lurah. Pak Badrun sebagai lurah melaksanakan kebijakan dibantu seorang anggota Morokaki sebagai juru bicara atau speaker, yaitu Bu Anita dan 5 anggota Morokaki lainnya yang memegang portofolio, yaitu Pak Anton, Pak Sukmawijaya, Bu Sofiana, Pak Johan, dan Pak Arman. Pak Lurah bersama dengan Bu Anita dan 5 anggota Morokaki lain pemegang portofolio membuat kebijakan operasional. Berdasarkan kebijakan operasional ini, Bu Anita menyampaikan penerangan kepada rakyat desa, pemerintahan atasan, dan media massa. Selanjutnya, Pak Anton memberi petunjuk dan perintah kepada Mantri Ulu-Ulu. Pak Sukmawijaya memberi petunjuk dan perintah kepada Mantri Jogoboyo. Bu Sofiana memberi petunjuk dan perintah kepada Mantri Kemakmuran. Pak Johan memberi petunjuk dan perintah kepada Mantri Kesejahteraan. Pak Arman memberi petunjuk dan perintah kepada Mantri Sarana Prasarana Desa. Pemerintah desa memberikan barang publik dan jasa publik kepada warga desa. Warga desa yang sudah berumur 17 tahun mendatangi balai desa meminta KTP. Pemohon langsung dilayani di sini, tidak perlu datang ke kecamatan, apalagi datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten. Dalam hitungan paling lama 1 jam, pemohon bisa membawa pulang KTP-nya. Demikian juga warga desa yang memerlukan KK dan akte kelahiran. Petani yang sawahnya kering melapor ke Mantri Ulu-Ulu. Mantri langsung menyelesaikan masalah yang dihadapi petani ini. Dia memberi perintah kepada petugas pembuka dan penutup pintu air. Warga desa melapor bahwa dirinya dan keluarganya akan pergi mengunjungi keluarganya di luar kota selama 3 hari sehingga rumahnya kosong. Dia minta tolong kepada Pak Mantri Jogoboyo agar menjaga rumahnya. Pak Mantri Jogoboyo memberi perintah kepada petugas keamanan desa melakukan patroli dan secara khusus untuk memberi perhatian kepada rumah yang kosong. Para petani yang akan menggarap sawahnya datang ke tempat penjualan bibit, pupuk, obat-obat pertanian yang disediakan pemerintah desa. Ketika mau menggarap sawah, petani menyewa traktor yang disediakan oleh pemerintah desa.
Ketika panen, petani menyewa mesin pemanen yang disediakan pemerintah desa. Ketika gabahnya mau dijadikan beras, petani membawa gabahnya ke tempat penggiling gabah yang disediakan pemerintah desa. Petani menjual produk pertaniannya di pasar dan kios desa. Warga desa yang memerlukan modal usaha bisa meminjam modal tanpa agunan di bank desa. Agunannya adalah tanaman padi atau sayurannya. Semua warga desa bisa menyekolahkan anaknya di PAUD dan SD dengan gratis. Pemuda putus sekolah mendapatkan pelatihan keterampilan. Warga desa yang masih menganggur diberi pelatihan usaha dan diberi modal usaha. Masjid, gereja, dan tempat ibadah lain diurus oleh pemerintah desa. Fakir miskin, anak-anak terlantar, piatu, dan orang-orang jompo diurus oleh pemerintah desa. Pemerintah desa juga mengurus sampah dan sanitasi. Pemerintah desa membangun dan memelihara jalan, jembatan, gorong-gorong, parit, selokan, bangunan desa, irigasi desa, dan kuburan desa. Juga menyediakan air bersih kepada setiap warga desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Morokaki harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat desa. Oleh karena itu, setiap bulan Morokaki menyampaikan kinerjanya kepada rakyat desa dengan menggelar rapat bulanan desa di balai desa sambil minum kopi. Pada Sabtu malam Ahad, minggu pertama setiap bulan, Morokaki mengadakan rapat bulanan di balai desa. Anggota tetapnya adalah semua anggota Morokaki, para mantri, para ketua RT, para mantan lurah, dan imam masjid. Anggota tetap mempunyai hak suara. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan mengikat. Di samping anggota tetap, rapat ini juga bisa dihadiri oleh ketua pemuda, ketua ormas perempuan, ketua ormas budayawan, tokoh masyarakat, dan anggota warga desa perorangan. Hanya mereka tidak mempunyai hak suara. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengajukan usul. Sambil minum kopi santai, Pak Kamal, ketua Morokaki, membuka dan memimpin rapat. Pak Kamal memberi pengantar bahwa kebijakan yang dibuat oleh Morokaki telah dilaksanakan oleh mantri-mantri di bawah supervisi anggota Morokaki yang ditetapkan dan di bawah pimpinan lurah. Untuk itu, lurah diminta melaporkan. Lurah lalu memimpin rapat. Lurah kemudian minta para mantri melaporkan kinerjanya. Mantri Ulu-Ulu melaporkan kinerjanya. Mantri Jogoboyo melaporkan kinerjanya. Mantri Kemakmuran melaporkan kinerjanya. Mantri Kesejahteraan melaporkan kinerjanya. Mantri Sarana Prasarana melaporkan kinerjanya. Lurah kemudian membuka sesi tanya jawab. Seorang petani menyampaikan usulan agar petak sawah di Blok Mangun diairi supaya segera bisa digarap. Mantri Ulu-Ulu menyanggupi. Lurah mengetuk palu bahwa kesanggupan Mantri Ulu-Ulu sebagai keputusan rapat. Seorang petani lain menyampaikan usulan agar sungai dan parit yang airnya tidak mengalir ke sungai, pembuangannya dibersihkan karena bau busuk dan beracun yang dapat mematikan tanaman padi. Mantri Sarana Prasarana menyanggupi. Lurah mengetuk palu bahwa kesanggupan Mantri Sarana Prasarana sebagai keputusan rapat. Rapat dinyatakan selesai. Lurah menyampaikan hasil rapat malam ini yaitu: pertama, Morokaki memutuskan bahwa petak sawah di Blok Mangun besok pagi mulai dialiri air di bawah tanggung jawab Mantri Ulu-Ulu. Kedua, air sungai dan parit yang tidak mengalir ke sungai pembuangan besok pagi dikerjakan untuk dibersihkan di bawah tanggung jawab Mantri Sarana Prasarana. Bulan depan, pada minggu pertama Morokaki akan menyelenggarakan rapat bulanan desa lagi. Rakyat desa secara bebas menyampaikan masalah dan usulan. Morokaki membuat keputusan untuk menangani masalah tersebut. Pada akhir tahun, Morokaki menyampaikan laporan kepada rakyat tentang